Selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila, yaitu beretika yang baik dalam mengatasi berbagai masalah sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Latar belakang adalah Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk menerapkan perilaku etika, seperti tercantum pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sungguh sangat diperlukan. Kemajuan teknologi dan globalisasi membawa nilai-nilai dan kebudayaan di luar yang harus disaring dengan nilai luhur Pancasila sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi, khususnya media sosial, memberikan kemudahan bertukar informasi dengan cepat, namun juga memberi dampak negatif yang merubah pola perilaku dan kebebasan yang tidak terkontrol, yang dapat melanggar etika dan menimbulkan perpecahan. Dikutip dari Tribun News Gorontalo, polri.co.id, kasus ujaran kebencian yang disebar lewat media sosial ini cukup menyedot perhatian masyarakat, seperti halnya yang dilakukan oleh seorang anak muda asal Pohuwato yang menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial Facebook kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Unit Tindak Buru Sergap jajaran Polda Gorontalo. Identifikasi masalah. Dikutip dari Tribun News, dalam postingannya anak itu menuliskan status Tahide booster Polres cuman berani banyak orang. Tahide cuma di mulu, kita tidak pakai booster Polres. Polisi Polres booster Polda, Kepala Polda dan Kepala Polres Tahide. Yang intinya adalah kalimat tersebut berisi kata dalam artian makian, penghinaan, tantangan terhadap unit Buru Sergap jajaran Polda Gorontalo. Dan tidak dibutuhkan waktu lama, akhirnya tim alap-alap berhasil mengamankan pemilik akun Facebook tersebut yang bernama Dani Gani di rumah yang berada di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulon Talangi, Kota Gorontalo. Sabtu 17 November 2018. Berdasarkan interogasi yang didapat, yang bersangkutan ini mengaku bahwa benar postingan tersebut ia sebarkan di media sosial. Mantan Kapolres Bone Bolango mengatakan pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Gorontalo Kota, sudah berhasil mengamankan pelaku ujaran kebencian tersebut, dan untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk dapat lebih bijak di media sosial. Identifikasi masalah. Ujaran kebencian ini telah melanggar etika Pancasila, yaitu sila ketuhanan, di mana anak itu tidak taat kepada nilai agama yang dianutnya, yang mana semua agama mengajarkan untuk berhati-hati dalam bertutur kata. Sila kemanusiaan, anak ini melanggar bahwa dia tidak menjaga kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antara sesama. Sila persatuan, di mana anak tersebut tidak mempunyai nilai solidaritas dengan menimbulkan perpecahan. Sila kerakyatan, anak tersebut tidak bersikap menghargai orang lain. Sila kelima, anak tersebut tidak peduli atas nasib orang lain karena ujaran kebencian bisa menimbulkan perpecahan yang merugikan masyarakat sekitarnya. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika adalah salah satunya dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat,
terutama generasi muda. Dekadенsi moral ini terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan, seperti ujaran kebencian di media sosial. Cara mengatasi masalah. 1. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi pendidikan ini penting dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, terutama pendidikan tentang etika Pancasila, untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menaati aturan agama, tenggang rasa solidaritas, menghargai orang lain, dan peduli atas nasib orang lain, sehingga ujaran kebencian bisa dihilangkan dari usia dini. Yang kedua, penegakan hukum. Dalam pasal 156 KUHP disebutkan bahwa barang siapa di muka umum yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dengan tindakan tegas diharapkan semua warga negara mengetahui konsekuensi dan bersikap dewasa, agar berhati-hati dalam berkata dan bersikap, sehingga jangan sampai masalah kecil bisa berurusan dengan hukum. Kesimpulan, kemajuan teknologi dan globalisasi membawa nilai-nilai dan kebudayaan dari luar yang harus disaring dengan nilai luhur Pancasila sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi khususnya media sosial memberi kemudahan bertukar informasi dengan cepat, namun juga memberikan dampak negatif yang merubah pola perilaku dan kebebasan yang tidak terkontrol, yang dapat melanggar etika dan menimbulkan perpecahan seperti ujaran kebencian. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan, salah satunya yaitu dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Dekadensi moral ini terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luarlah yang lebih dominan, seperti ujaran kebencian di media sosial. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada tingkat SD sampai perguruan tinggi, terutama etika Pancasila, untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menaati aturan agama, tenggang rasa solidaritas, menghargai orang lain, dan peduli atas nasib orang lain, sehingga ujaran kebencian bisa dihilangkan sejak dini. Rekomendasi, diharapkan masyarakat khususnya generasi muda dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menaati aturan agama, tenggang rasa solidaritas, menghargai orang lain, dan peduli atas nasib orang lain, sehingga ujaran kebencian bisa dihilangkan sejak dini. Diharapkan juga agar masyarakat khususnya generasi muda bijak dalam bermedia sosial, bersikap dewasa, berhati-hati dalam berkata dan bersikap, sehingga jangan sampai masalah kecil bisa berurusan dengan hukum, karena jika sudah terkena hukum, maka masa depan bisa rusak, seperti susah mendapatkan pekerjaan, dipecat dari pekerjaan, dan sanksi sosial yang dapat menyebabkan depresi. Sekian, terima kasih.